Pagi ini, ibu mertua ke sekolah Tia. Ada undangan rapat orang tua dan tanpa diminta, ibu mertua yang mewakili aku. Ya, namanya cucu kesayangan. Lagian setelah pensiun, ibu fokus dengan Tia. Makanya, jika aku kerja, tak perlu khawatir meninggalkan anak. Bu, aku ingin bicara. Nanti aja ya. Ibu terburu-buru, Sarah. Jawab ibu mertua. Nek, cepetan dong. Terdengar Tia memanggil ibu mertua. Tuh, Tia udah nunggu di depan. Lalu ibu mertua berlalu sambil menenteng tas kecil. Terpaksa mengundur waktu berbicara. Pagi ini, ibu mertua tampak senang. Siap-siap ke sekolah anakku. Baru duduk di atas mobil, ingin ke kantor. Tiba-tiba ponselku bergetar. Kulihat ke layar ponsel, ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan rasa penasaran, segera aku jawab. Halo, Bu Sarah. Tolong datang ke kedai kopi tempat kita bertemu kemarin. Saya tunggu sekarang. Sisil, aku masih ingat suara dan cara bicaranya kemarin. Ya, ini saya, Bu, jawabnya. Ternyata ia cepat tahu nomor ponselku. Padahal tak pernah aku berikan. Mungkin dari Mas Arga atau ia menanyakan ke kantor. Entahlah. Mobil dilaju menuju kedai kopi tempat janjian bertemu Sisil. Sebelumnya, aku menelpon Pak Ismail telat masuk kerja dengan alasan ke lapangan. Hanya 20 menit perjalanan, akhirnya aku sampai ke kedai itu. Dan ternyata Sisil sudah duduk di meja yang sama dengan pertemuan kami kemarin. Ada apa? Aku mulai duduk. Tak perlu basa-basi, langsung ke pokok pembicaraan agar tidak memakan waktu lama. Saya butuh uang buat biaya berobat ibu saya karena sakit paru-paru. Adik saya juga sekolah, sementara mereka mengandalkan dari saya bekerja. Bapak saya sudah meninggal. Saya tahu ini bukan urusan ibu, karena kita bukan saudara. Dan saya bicara ini karena minta kasihan ibu. Kenapa tak bicara ini dari kemarin? Ia bicara panjang lebar tentang masalah pribadinya. Semua ini demi minta agar aku jangan melaporkan kasus ini ke atasannya. Namun, aku tak percaya begitu saja. Apakah kamu wanita simpanan Pak Rudi? Aku hanya menebak. Apa? Matanya membulat menatapku. Atau kamu punya hubungan dengan suami saya? Sebenarnya, hanya ingin melihat ekspresinya. Aku juga tak yakin dengan tuduhan ini. Apakah saya seperti wanita murahan yang suka dengan suami orang? Bicara yang sopan, Bu. Saya masih punya harga diri. Ia meradang. Sebaiknya aku pancing lagi. Kalau tak punya hubungan, kenapa kalian bisa kerjasama dalam kecurangan ini? Bukankah kamu bisa bermain sendiri? Ia malah tersenyum sinis. Jadi saya benar, kamu pasti ada hubungan dengan salah satu dari mereka. Jangan khawatir jika Mas Arga lebih memilih kamu. Saya sudah siap. Jadi ada firasat suami ibu selingkuh. Ya, jika wanita itu kamu, saya tak akan menghalangi. Silahkan, jawabku tegas. Saya tak tahu apa masalah rumah tangga ibu. Saya hanya ingin bicara. Karena sepertiga dari hasil keuntungan itu bagian dari Pak Arga. Intinya kami bagi 3. Apakah ibu tetap ingin menaikkan kasus ini? Ternyata benar, Mas Arga punya uang dari hasil kecurangan ini. Pasti uang itu buat selingkuhannya. Saya hanya ingin minta maaf dan mohon agar jangan sampai saya kehilangan pekerjaan. Saya janji akan mengembalikan harga normal untuk perusahaan Pajatama. Saya janji, Bu. Apakah kamu mencoba untuk berbohong? Saya akan WA alamat rumah saya
Silahkan cek pada tetangga atau terserah. Ibu Cara ingin tahu. Jika saya berhenti kerja, ibu dan adik-adik saya pasti kelaparan. Saya hanya mohon belas kasihan. Dan kenapa kami bisa kerjasama? Itu karena Pak Rudi dan Pak Arga mengetahui kecurangan saya dan terpaksa saya bagi. Jika ibu menuduh saya selingkuhan dari salah satu mereka, ibu salah. Aku hanya menatapnya, melihat apakah ia berbohong atau tidak. Namun dari ekspresi wajahnya, sepertinya ia jujur. Saya akan menghubungimu lagi. Saya akan pikirkan kebenaran ucapanmu itu. Percayalah, saya bukan selingkuhan mereka, dan saya tak tahu urusan pribadi mereka. Di sini aku bimbang. Jika benar Sisil dalam kondisi seperti itu, rasanya tak tega menaikkan kasus ini. Tapi ini juga tugasku. Haruskah aku bicara dengan Pak Ismail yang aku kenal? Ia orang baik dan mungkin saja memaafkan. Meskipun aku tak yakin. Tapi apa pendapatnya nanti tentang keterlibatan Mas Arga? Sebenarnya masih tak tega karena ia bapak anakku. Aku menyetir mobil ke kantor dalam perjalanan, terus berpikir tentang Sisil. Ia memohon dan berhasil membuat hatiku luluh. Tapi pikiran ini terus berkata, agar jangan mudah percaya sebelum dibuktikan. Di dunia ini banyak tipe manusia yang akan mengecoh jika lengah. Bertindak sesuai bukti, bukan dengan hati. Sudah sering ditemukan kasus penipuan dan ketahuan akan memohon maaf. Mobil memasuki area parkir kantor. Baru keluar dari mobil, mataku disambut dengan kedatangan seseorang yang tiba-tiba melangkah menghampiriku. Sepertinya ia sudah menungguku dari tadi. Ia adalah istri Pak Rudi. Mau apa ia? Menuduhku selingkuhan suaminya lagi. Tapi wajahnya kelihatan lebih tenang daripada waktu itu. Bu Sarah, bisa aku bicara? Tanyanya dengan nada baik. Aku sudah bilang, aku tak punya hubungan dengan suamimu. Aku tahu, dan justru aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Aneh, ia bukan teman, tapi mau mengajakku. Kemana dan mau apa? Sebelumnya, kenalkan aku. Aku Vina. Ia mengulurkan tangan. Sesaat aku terpanah. Lalu ku sambut uluran tangannya untuk bersalaman. Kamu udah tahu namaku bukan? Boleh aku panggil Sarah saja? Sepertinya kita seumuran. Ya. Awalnya aku menanggapi ketus. Tentu aku masih ingat bagaimana ia menuduhku selingkuhan suaminya sambil marah-marah kala itu. Dan akhirnya ia berhasil memperbaiki semuanya dengan minta maaf. Suamiku punya selingkuhan. Hanya saja tak pernah terlihat ia jalan dengan wanita lain. Tapi aku tahu Pak Arga mengetahuinya dan menyembunyikan semua itu dariku. Bagaimana bisa kamu yakin jika Mas Arga melindungi perselingkuhan suamimu? Aku membaca WA dari suamiku yang dikirimkan ke suamimu. Suamiku minta tolong bayarkan uang kontrakan rumah. Jadi kwitansi yang aku temukan benar punya Pak Rudi. Ya Tuhan, Mas Arga tidak bohong. Kontrakan rumah. Kuulangi agar meyakinkanku. Ya, suamiku sering tak pulang. Kemarin aku ikuti ia keluar rumah. Akhirnya aku tahu di mana kontrakan itu. Terus apa hubungannya denganku? Bukankah yang selingkuh suamimu? Tanyaku. Meskipun aku dan Mas Arga sedang pisah, aku mengajakmu karena melihat Pak Arga sedang menyemur bajunya di depan rumah itu. Pasti suamimu juga tak pulang. Mana tahu suamimu juga punya selingkuhan di sana. Aku tak menjawab, karena apa yang dikatakannya benar. Kalau Mas Arga tak pulang. Terus, kamu lihat wanita di rumah itu? Tidak, aku sudah menunggu 2 jam, tapi tak terlihat ada wanita. Mungkin sedang di dalam.
Kenapa tidak masuk melihat? Sedang ramai, beberapa lagi duduk di teras. Siang aku jemput, kita ke sana melihat. Apakah suamiku atau suamimu yang selingkuh? Bisa jadi suami kita kompak selingkuh. Makanya saling melindungi, sambungnya. Aku menyetujui ajakan Vina. Apa salahnya melihat ke sana? Hati ini sudah siap dari semalam dengan apa yang akan terjadi. Bersambung.